Banyak orang yang menganggap bahwa mereka nggak sholat tapi kok kaya. Aku sholat kok nggak kaya. Perlu kita luruskan, sholat ini bukan orang membuat orang kaya. Sholat ini bukan membuat orang kaya. Tapi sholat ini cara kita mendapatkan ridho Allah. Kebahagiaan itu bukan dari kekayaan. Ada di Singapura, juga di Malaysia, di Genting Highland, mereka mendapatkan gaji itu 6 miliar satu bulan. 6 miliar. Kita seumur hidup nggak pernah ngelihat uang 6 miliar. Dia satu bulan gajinya 6 miliar. Tapi Bapak Ibu perlu kita ketahui, untuk tidur saja dia harus menggunakan obat tidur. Kita tengah ribut pun bisa tidur. Tengah wirid Yasin pun bisa tidur. Kapan bangunnya? Ketika piring belaga dengan sendok. Nah, itu baru bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-wahidil qahar al-azizul ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah idghaman liman jahada bihi wa kafar. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhriq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Harapan kita semoga Allah mencurahkan rahmah, inayah, ma'unah, maghfirah kepada kita. Allah memberikan syafaat Nabi dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dapat mengakhiri hidup dengan husnul khatimah, dan di akhirat kelak Allah takdirkan kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep dalam kehidupan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan tidak ada fungsinya untuk Allah. Maksiat yang kita lakukan juga tidak ada mudaratnya kepada Allah. Hebat apapun kita beribadah, itu tidak membuat berubah Allah, merubah diri Allah. Begitu juga dengan kemaksiatan. Jadi hikmah daripada Allah memberikan kehidupan kepada kita agar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep ketenangan jiwa kita, ketentraman dan kesejahteraan kita dalam mengarungi kehidupan ini, keberkahan yang kita peroleh adalah melalui sholat. Maka sehebat apapun kita, kalau kita tidak sholat, maka tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat merupakan wadah tempat di mana Allah menempatkan amal ibadah kita. Kita pengajian seperti ini, pahalanya sebanding dengan kita melakukan sholat sunnah 700 rakaat. Tapi kalau seandainya nanti zuhur atau asar atau maghrib atau isya kita tidak sholat, maka sia-sialah amal ibadah sehari kita. Karena sholat tempat atau wadah di mana Allah menempatkan pahala amal ibadah kita. Maka oleh sebab itu jamaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita mengulang-ulang bab sholat, karena kesempurnaan sholat itu merupakan satu kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Banyak orang yang menganggap bahwa mereka nggak sholat tapi kok kaya. Aku sholat kok nggak kaya. Perlu kita luruskan, sholat ini bukan orang membuat orang kaya. Sholat ini bukan membuat orang kaya. Tapi sholat ini cara kita mendapatkan ridho Allah. Kebahagiaan itu bukan dari kekayaan.
Ada di Singapura, juga di Malaysia, di Genting Highland, mereka mendapatkan gaji itu 6 miliar satu bulan. 6 miliar. Kita seumur hidup nggak pernah ngelihat uang 6 miliar. Dia satu bulan gajinya 6 miliar. Tapi Bapak Ibu perlu kita ketahui, untuk tidur saja dia harus menggunakan obat tidur. Kita tengah ribut pun bisa tidur. Tengah wirid Yasin pun bisa tidur. Kapan bangunnya? Ketika piring belaga dengan sendok. Nah, itu baru bangun kita. Makanya beruntunglah kita, dimanapun kita tidur bisa. Mau pakai AC, nggak pakai AC, apalagi kita yang kerja buruh kasar. Kerja di galian C, di atas tumpukan pasir, di atas tumpukan batu bisa tidur. Jadi kenikmatan yang kita peroleh adalah ketenangan jiwa kita. Maka oleh sebab itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan sholat sebagai tolak ukur. Tapi itu bukti bahwa kita mensyukuri atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menunaikan ibadah sholat. Berapa banyak orang di sekitar kita yang toa, yang mikrofon, yang pengeras masjid ini pas di samping telinga mereka. Tapi karena tidak dapat hidayah dari Allah, nggak mau melakukan sholat berjamaah. Jadi beruntunglah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah dapat melaksanakan perintah Allah dan sebagaimana digambarkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ketaatan beliau menjalankan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada poin ini, pagi ini, sesuai dengan permintaan sebelumnya, bahwa kita mengulang kembali pembahasan tentang sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa sholat ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada yang pertama disebut dengan syarat. Syarat ini satu kewajiban yang wajib kita tunaikan sebelum, tapi dia tidak termasuk dalam perbuatan sholat. Dalam kaifiah sholat tidak masuk. Itu namanya syarat. Kalau pada tubuh kita manusia, syarat ini nyawa. Jadi kalau tidak sempurna syarat, satu saja syaratnya kurang, di antara syaratnya Islam, mumayyiz, menghadap kiblat, menutup aurat, suci daripada hadas dan najis dan lain sebagainya. Itu syarat sah salat. Kemudian yang kedua, rukun salat. Rukun salat ini lebih identik kalau dalam tubuh kita dia kepala. Rukun ini satu kewajiban yang diwajibkan dalam pelaksanaan salat dan dia masuk dalam pelaksanaan itu sendiri. Rukun salat kalau secara garis besarnya dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagian. Yang pertama rukun qauli, rukun ucapan. Jadi yang wajib kita ucapkan dalam salat hanya 5 saja. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca Al-Fatihah, yang ketiga tasyahud akhir, kemudian selawat kepada Nabi Muhammad pada tasyahud akhir, dan salam yang pertama. 5. Itu yang wajib. Kemudian rukun fi'li, rukun perbuatan. Yang pertama berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir. Ada 6. Kemudian rukun qalbi, hati. Rukun hati, ada sebagian juga mengatakan rukun maknawi, itu ada 2. Niat dan tertib. Maka kalau kita tambah 2 rukun qalbi, 5 rukun qauli, 6 rukun fi'li, pas 13. Ada sebagian ulama mengatakan 16, ada yang 18, ada yang 21. Kalau kita kaji sama dia, karena ruku dan tumakninah, sujud dan tumakninah, duduk antara 2 sujud dan tumakninah,
sujud lagi dan tumak ninah. Jadi panjang dia. Kalau kita kan langsung sujud, duduk antara dua sujud seperti itu, tidak menyebutkan tumak ninah. Kemudian yang ketiga ada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini satu kesunahan yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan, dan apabila kita tinggalkan disunnahkan, disempurnakan dengan sujud sahwi. Disempurnakan dengan sujud sahwi. Kalau dalam tubuh kita dia seperti tangan, kaki kita. Tidak membatalkan sholat, tidak membuat kita mati, tapi tidak sempurna. Itu sunnah ab'ad. Dalam kategorinya dia ada 7. Walaupun jabarannya secara garis besarnya 2. Kemudian yang terakhir adalah sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu semua sifat sunnah, perbuatan sunnah yang kita lakukan dalam sholat, apabila kita tinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja, tidak disunnahkan sujud sahwi. Kalau dalam tubuh kita dia seperti rambut, kemudian bulu kaki, kumis, jenggot, jambang, itu tentang kesempurnaannya saja. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita membahas tentang sunnat ab'ad dalam salat. Yang apabila kita tinggalkan sengaja atau tidak sengaja disunnahkan sujud sahwi. Pada pertemuan sebelumnya pernah kita bahas tentang sebab-sebab disunnatkan sujud sahwi. Yang pertama, meninggalkan sunnah ab'ad, baik sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, memindahkan rukun qauli dengan tidak sengaja atau memindahkan rukun sunnah qauli tidak sengaja atau ketidaksengajaan. Jadi seperti kita baca tasbih ruku, membaca tasbih sujud, atau ketika i'tidal kita baca Al-Fatihah atau baca selawat. Pokoknya memindahkan sunnah qauli atau rukun qauli dengan ketiadaan sengaja, maka tidak membatalkan sholat dan disunnahkan kita melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, karena ragu terhadap rakaat. Ini juga sunnah sujud sahwi. Saya 2 rakaat atau 3 rakaat, maka wajib ngambil yang terkecil. Kalau kita sholat subuh 2 atau 3, udah pasti 2. Kalau seandainya sholat zuhur 2 atau 3, wajib ambil 2. Nanti disempurnakan 2 rakaat lagi, kemudian disempurnakan dengan sujud sahwi. Yang keempat, melakukan hal-hal yang membatalkan sholat apabila sengaja, dan tidak membatalkan sholat apabila tidak sengaja. Contoh, ketika tasyahud akhir, seharusnya kita duduk untuk tasyahud akhir, tapi kita berdiri. Kita berdiri seakan-akan untuk melakukan rakaat yang keempat, padahal hitungan yang kelima. Ketika mendapati sholat berjamaah seperti itu, makmum wajib mengingatkan imam. Subhanallah. Dan imam wajib turun. Kalau tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal, kalau sudah berdiri, haram turun. Nanti akan kita bahas. Itulah 4 sebab yang disunnahkan kita sujud sahwi. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah ab'ad dalam sholat secara garis besarnya 7. Secara rinciannya 7. Kalau secara garis besarnya 2 saja. Yang pertama kunut pada sholat subuh dan kunut pada witir min nisfir Ramadan. Witir pada pertengahan Ramadan. Pecahannya, rinciannya membaca doa kunut, membaca selawat kepada Rasulullah, keluarga Rasulullah, dan berdiri untuk kunut. Jadi
Itulah sunnah-sunnah abad dalam sholat. Maka oleh sebab itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kaidah kunut seperti yang sering kita dengar, tirkan fi'lan, la tirkan la fi'lan. Kalau imam kunut, makmum boleh tidak kunut. Kalau imam kunut, makmum boleh tidak kunut. Kalau imam tidak kunut, makmum boleh kunut. Tapi yang terbaik, hampir semua mazhab, termasuk Wahabi, ulamanya menyatakan kalau orang yang berpaham Wahabi sholat berjamaah, kalau mendapati imam kunut, maka mereka dianjurkan untuk kunut. Nah, jadi kalau ada saudara kita Wahabi yang kunut subuh ketika sholat berjamaah, berarti berilmu dia. Berarti berilmu. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ulama Wahabi. Tapi kalau ada saudara kita yang tidak mau kunut, tidak mau angkat tangan, berarti masih kaleng-kaleng. Masih kaleng-kaleng berarti tidak banyak jam terbangnya, masih kurang ngopi, masih mempermasalahkan masalah kunut. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, kalau imam kunut boleh makmum tidak kunut. Kalau makmum tidak kunut, kalau imam tidak kunut, makmum boleh kunut. Dan kunut tidak terikat dengan Allahumma hdini fiman hadait kalau sendiri. Tidak terikat dengan Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Doa apapun yang kita baca itu bisa diniatkan menjadi doa kunut. Ibu, bapak nggak hafal doa kunut, tiba-tiba sholat sendiri, sholat subuh, cukup bapak ibu angkat tangan, kemudian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah masuk kunut. Jadi doa apapun dia yang masyhurin baik dari ayat Al-Qur'an dan hadis, maka itu bisa diniatkan kunut. Jadi jangan nanti kenapa enggak sholat subuh enggak hafal kunut. Nah, ini salah. Kunut itu enggak kita baca, enggak apa-apa. Tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Kita tidak kunut, kita tidak tidak sujud sahwi, juga sah sholatnya. Karena kalau kita tidak kunut, itu kan sunnah abad, disunnahkan sujud sahwi. Sekarang tidak kunut, tidak sujud sahwi, sah sholatnya. Ini saya pernah kena di masjid ini dulu kan, saya lupa kunut, lupa sujud sahwi. Nggak ada masalah dia. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, yang garis besarnya sunnah abad adalah duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud pertama ini hukumnya sunnah. Duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal. Jadi pas 7. Jadi kalau kita tidak tasyahud awal, kalau kita sholat sendiri, kita tinggalkan tasyahud awal, baik sengaja atau tidak sengaja, maka disunnahkan sujud sahwi. Tidak tasyahud awal, tidak sujud sahwi, sholatnya sah. Sholatnya sah, nggak ada masalah. Artinya tidak sampai membatalkan sholat. Maka oleh sebab itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kunut beda kaidah dengan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal, fi'lan la tirkan, la fi'lan tirkan. Kalau imam meninggalkan tasyahud awal, misalnya imam lupa atau sengaja dia berdiri langsung pada rakaat kedua, tidak tasyahud awal, sudah berdiri tegak, maka makmum tidak boleh memperingatkan imam. Nggak boleh subhanallah. Karena kalau imam sudah berdiri, berarti dia sudah masuk rukun. Meninggalkan yang rukun untuk melakukan yang sunnah, maka haram dan membatalkan sholat. Jadi kalau imam sudah berdiri,
Kalau imam ada makmum mengucapkan subhanallah, imam jangan turun, baca saja. Dan makmum wajib berdiri. Kalau imam meninggalkan tasyahud awal, maka makmum wajib meninggalkan tasyahud awal. Tidak boleh melakukan tasyahud awal. Jadi ikut berdiri. Tidak boleh duduk lagi. Kemudian kalau imam melakukan tasyahud awal, makmum boleh dengan sengaja meninggalkan tasyahud awal, menunggu di atas. Walaupun makruh itu, tapi tidak batal. Makruh mendahului satu rukun daripada imam. Misalnya imam duduk tasyahud awal, kita langsung berdiri dengan sengaja, nunggu imam di atas. Menunggu imam di atas, maka sah. Tapi kalau berdirinya tidak sengaja, maka wajib turun. Jadi misalnya saya makmum, ketika imam tasyahud awal, mungkin terpejam mata saya, langsung berdiri. Waktu berdiri dengan tidak sengaja, wajib turun. Tapi kalau sengaja, tidak boleh turun. Seperti itu. Boleh kita praktek, saya lebih paham. Boleh nanti terakhir. Boleh kita praktek nanti. Kemudian kaidah sujud sahwi, fi'lan tirkan, la fi'lan la tirkan. Kalau sujud sahwi, imam sujud sahwi sunnah. Sujud sahwi sunnah. Kalau imam melakukan sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Makmum wajib sujud sahwi. Karena dia qudwah solat. Kalau kita tidak sujud sahwi, maka tidak sah solat kita. Kalau kita sholat berjamaah. Tapi kalau imam tidak sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi. Itu bedanya. Kemudian kaidah yang keempat tentang sujud sajadah atau sujud tilawah. Kalau imam sujud sajadah, wajib makmum sujud sajadah. Kalau imam tidak sujud sajadah, makmum tidak boleh sujud sajadah. Itulah 4 yang sunnah: kunut, tasyahud awal, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Maka sebab itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu yang singkat ini, itulah tata cara pelaksanaan pemahaman kita dalam melaksanakan sholat yang masuk dalam kategori sunnah ab'ad. Sebelum kita praktekkan, mungkin ada yang mau bertanya? Mumpung masih pagi, mobil belum lancar. Kalau sudah lancar nanti dah sulit bertanya kan? Oh ya. Waalaikumsalam. Itu imam lupa terus sujud sahwi. Baik jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kalau imam sujud, kalau imam kunut, makmum boleh tidak kunut. Itu saja kaidahnya. Kalau imam kunut, makmum boleh tidak kunut, karena ini bersifat sunnah. Kalau sujud sahwi, dia tergerak kepada khutwah solat, perbuatan solat. Jadi dijadikan imam untuk diikuti adalah batasannya pada rukun-rukunnya saja. Rukun-rukunnya saja. Jadi tidak semua perbuatan imam wajib kita ikuti. Contoh, sujud sahwi, ini kenapa kita wajib ikuti?
Karena kalau kita tidak ikuti perbuatan imam, berarti kita ketinggalan 3 rukun perbuatan imam. Sujud 1, duduk antara 2 sujud, dan sujud lagi. Jadi jangan sampai saya pernah sholat di masjid yang imamnya lupa baca kunut, tapi dia sujud sahwi, tapi hanya satu kali. Cuman 1 kali dia sujud sahwi, salah. Sujud sahwi itu 2 kali sujud. Jadi ketika imam sujud sahwi, saya ikut. 1 kali sujud, imamnya salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang paham-paham menambah 1 sujud lagi. Yang paham menambah 1 sujud lagi. Yang tidak sujud sahwi 2 kali, wajib ulang sholatnya. Jadi hati-hati, memang perkara sunat sujud sahwi itu. Kalau kita nggak sujud sahwi nggak apa-apa. Tapi kalau sujud sahwi 1 kali, nggak sah sholatnya. Wajib 2 kali. Jadi gini, kalau seandainya kita mendapati imam kunut, ada makmum yang diam saja, itu nggak masalah. Ketika imam sujud sahwi, dia wajib ikut sujud sahwi, dia wajib. Karena kutuah, karena perbuatan. Kemudian saya garis bawahi, imam dijadikan untuk diikuti. Artinya gini, segala sesuatu yang wajib ikuti. Artinya ketika imam takbir, Allahu Akbar, di situ perintahnya idza kabbara fakabbir. Kalau imam takbir, kita takbir. Ketika takbir, imamnya tidak mengangkat tangan atau mengangkat tangannya tidak ke atas, dia sini aja, Allahu Akbar. Imam lepas tangannya, kita nggak wajib lepas tuh, tetap seperti ini. Imam angkat gini, kita nggak angkat, nggak apa-apa. Imam duduk istirahat pada rakaat pertama misalnya, ketika mau bangun kan ada duduk istirahat sejenak tuh, kita nggak harus ikuti. Jadi kalau perbuatan sholat imam, kita harus perhatikan. Begitu juga kalau imam tersilap, imam salah, imam batal, imam salah, nggak boleh kita ikuti. Misalnya imam sujudnya cuma 1 kali, kita wajib 2 kali dalam setiap rakaat. Maka pemahaman kita tentang sholat berjamaah ini harus betul-betul kita praktekkan dalam keseharian kita. Kalau tidak, lupa itu. Jadi nggak apa-apa Pak, kalau ada imam kunut, ada makmum berdiri saja, itu kurang ngopi dia sebenarnya. Sebenarnya dia angkat tangan tuh. Syekh Utsaimin, ulama Wahabi itu, Syekh Bimbas, ulama Wahabi, menyarankan kalau kunut ya udah angkat aja tangannya, nggak apa-apa. Jadi jangan sok-sokan diam aja gini, itu kurang ngopi dia, berarti kurang banyak baca, kurang banyak tidak ada rukun menunggu, tapi dia wajib mengikuti imam. Jadi gini contohnya, imam ketika iktidal kan rukun pendek tuh. Iktidal rukun pendek. Rukun pendek yang kedua, duduk antara 2 sujud. Iktidal tidak boleh lebih waktunya melampaui batasan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah katakanlah 3 menit atau 1 menit lah, 1 menit. Maka iktidal tidak boleh lebih daripada 3 menit, 1 menit. Kalau dia sholat sendiri. Tapi kalau seandainya dia sholat berjamaah atau sendiri, meyakini sunnahnya kunut, maka nggak masalah.
Dia meyakini sesuatu yang tidak bid'ah menjadi bid'ah. Itu karena salah gurunya aja itu. Salah belajar dia. Dia seharusnya belajar ke Wiru Sableng, tapi ke situ gendengnya, makanya gendeng dia. Aman tuh. Aman, nggak masalah. Hah? Ngapa dia gini, banyak-banyak belajar lah, banyak-banyak baca, banyak-banyak bertanya, banyak-banyak mendengar, dan harus paham siapa yang kita dengar. Jangan ikuti Panji Gumilang. Beda antara babi dengan celeng. Kalau babi diternak, kalau celeng berkeliaran katanya. Nah, lain itu tinggi kali ilmunya udah. Wanita boleh jadi khatib, kan? Ah itu udah kelas tinggi itu. Itu terlalu banyak ngopi aja kerjanya, nggak sempat belajar itu. Baik, ada lagi? Silakan. Ibu, silakan. Kita makmum nggak dengar suara imam. Habis itu? Oh ya. Jadi gini, ketika kita menjadi makmum, rupa imamnya tidak kedengaran bacaannya, tidak kedengaran takbir intiqolnya. Boleh kita ikuti pergerakan orang di depan kita dari segi pergerakan, tapi dari segi rukun kaulinya, dia kan pada salat isya atau maghrib kan disunnahkan kita mendengarkan bacaan imam. Imam baca al-fatihah, kita dengar. Kemudian ketika imam diam, kita baca al-fatihah. Setelah imam baca al-fatihah, sunnah membaca sani. Tapi nggak kedengaran bacaan sani imam, maka makmum sunat membaca sani. Makmum sunat membaca sani. Tapi kalau misalnya ibu dalam tabir nggak kedengaran, ibu mufarokoh saja, pisahkan diri saja, putuskan sholat saja, daripada terkintip-kintip dalam sholat. Kita bangun waktu sujud, udah bangun belum? Rupanya belum bangun, taruh lagi, batal kita. Lebih baik kalau kacau seperti itu, nggak kedengaran karena mati mic-nya, hujan dan lain sebagainya, ibu niat sholat sendiri saja. Sholat sendiri saja. Itu lebih sempurna. Atau ibu tahu kualitas imamnya. Kualitas imamnya paham ibu. Lebih baik sholat sendiri saja. Karena kita tahu mungkin imamnya, maaf, cadel. Nggak bisa huruf R. Itu kan dimasukkan dalam kategori umi. Orang yang cadel sah sholatnya untuk diri sendiri, tapi tidak sah untuk menjadi imam. Ibu tahu kualitas imamnya, maaf, banyak kali bergerak. Karena senandung jiwanya tinggi, ketika dia baca Al-Fatihah gerak-gerak kepalanya. Mungkin karena dia pernah belajar di India atau lain sebagainya. Dia merasa enak kali bacaan dia, gerak-gerak kepalanya. Ibu mufarakoh saja, bapak mufarakoh saja. Tidak sah kita sholat di belakang imam yang menurut pengetahuan kita sholat imamnya tidak sah. Seperti itu. Lagi, silakan. Kalau tidak ada, kita praktek. Oh ya,
Waalaikumsalam. Jadi pernah saya sampaikan, kita kan hidup pada zaman yang keempat ini. Zaman pertama, zaman nubuah, para anbiya wa mursalin, para nabi dan para rasul. Kemudian ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 atau 11 Hijriah, masuk zaman yang kedua, yaitu zaman Khulafair Rasyidin. Wafatnya Sayyidina Ali, masuklah kita pada zaman yang ketiga, Al-Muluk, raja-raja. Tahun 1926, ketika kehancuran Turki Utsmani, kerajaan Turki Utsmani hancur oleh Mustafa Ataturk, maka kerajaan-kerajaan ini habis masanya, masuk pada zaman kita, yaitu zaman Jababirah, zaman yang penuh fitnah. Orang yang membaca Al-Quran, justru Al-Quran ini mengutuk dia. Yang pertama, karena tidak menyempurnakan ilmu tajwidnya. Suka-suka hati dia main sabur saja, makhrajnya tidak benar. Kemudian membaca Al-Quran tidak mendalami atau meresapi ajaran-ajaran dalam Al-Quran itu. Makanya di antara penyakit kejahatan yang terbesar yang dilakukan oleh orang Yahudi, digambarkan Allah dalam Al-Quran, alladzina yakfuruna bi ayatillah. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi suka-suka hatinya aja. Ada ayat yang dipahami secara tekstual, ada ayat yang dipahami secara maknawi ataupun secara tafsir. Yadullah fawqa aydihim. Udah, tangan Allah katanya. Wajhullah, wajah Allah. Nah, itu bahaya itu. Makanya banyak orang jadi murtad gara-gara salah memahami ayat Al-Quran. Seperti ini, kan sering kita dengar al-fitnatu asyaddu minnal qatli. Orang kan banyak memahami fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Terjemahnya betul, tapi fitnah di situ bukan penyakit lisan. Penyakit lisan kan fitnah ini menceritakan kejelekan keburukan orang lain yang tidak dikerjakan oleh orang tersebut. Itu namanya fitnah. Tapi fitnah dalam ayat ini adalah kafir, kemusyrikan. Makanya kekafiran, kemusyrikan lebih besar dosanya dibandingkan membunuh. Jadi jangan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Itu aja kita bilang, bukan fitnah, kau fitnah aku kau. Bukan itu. Jadi salah paham tentang ayat-ayat Allah. Alladzina yakfuruna bi ayatillah. Secara serampangan memahami ayat Al-Quran tidak sesuai dengan pemahaman ulama tafsir. Jadi hati-hati. Atau ayat Al-Quran dijual untuk mencari kebahagiaan dunia. Itu kalau ada kaitan sama pertanyaan ibu kemarin, saya lupa. Ulama jahat, dia cari ayat-ayat Al-Quran untuk memenangkan dalil agar dia dapat meraup keuntungan dunia sebanyak-banyaknya. Cari dalil ayat Al-Quran seperti yang dilakukan oleh itulah kakek tuh, PG Panji Gumilang tuh, habis ayat Al-Quran digoyangnya semua, entah kemana-mana. Bahkan dia bilang belajar tafsir itu nggak boleh itu. Tafsir itu ilmu manusia. Tidak boleh memahami firman Allah dengan ilmu manusia. Dan Al-Quran ini
Itu sabda Nabi itu katanya. Bahasa Nabi. Memang kalau otaknya terlalu bersih, gitulah. Bersih tapi telak kotornya, kaporit. Dari firman Allah, kan dari Baitul Izzah ke Baitul Ma'mur. Dari Baitul Ma'mur kan disampaikan kepada Rasulullah. Wahyu itu kan. Jadi Rasulullah menyampaikan wahyu. Jadi dianggapnya kalamullah itu sabda Nabi. Sabda Nabi. Padahal firman Allah ada yang berbentuk hadis qudsi. Hadis qudsi, ayat atau hadis tentang akhirat, ayat atau hadis yang berkaitan tentang orang-orang masa lampau, itu hadis qudsi. Jadi hati-hati, yang penting kita belajar saja Al-Quran, jangan serampangan memahami ayat Al-Quran. Banyak orang yang keluar daripada agama Islam karena salah paham tentang Al-Quran. Ikuti ulama saja. Baik, silakan Ibu. Tukar ayat. Ibu baca ayat setelah Al-Fatihah berarti ya? Oh iya. Boleh, nggak apa-apa. Ibu mungkin karena semangatnya baca An-Naba. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fi mukhtalifun. Dah lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Boleh, nggak apa-apa. Jadi maaf, makanya saya sampaikan di mana-mana imam itu kalau mobil dia punya SIM B2 umum, memang ahli betul. Jangan sudahlah mentok bacaan Al-Qur'annya, ulang-ulang di situ lagi. Ulang lagi, salah lagi, ulang lagi, salah lagi. Nggak usah dipaksakan. Ganti ayat lain, boleh. Ganti ayat lain. Jadi jangan sampai membuat orang jemu. Ibu misalnya baca Sabbihis, ternyata lupa. Ganti ayat lain aja. Jangan dipaksakan kali. Nanti setelah sholat, mutalaah lagi, murajaah lagi, ulang lagi, nggak apa-apa. Bahkan dalam satu rakaat, ibu baca beberapa ayat pendek boleh. Misalnya ibu rakaat pertama baca apa? Wadduha, Alam Nasrah, kemudian apa misalnya? Tiga surat, boleh. Nanti rakaat kedua baca 4 surat, boleh juga, nggak apa-apa. Baca 1 surat pun boleh, 1 ayat pun boleh. Nggak baca pun nggak membatalkan sholat, seperti itu. Baik, kita praktek. Ustaz, siapa yang bantu? Kameramen. Iya. Maruli imam. Kita makmum sini. Nah, jadi kan praktek yang pertama, kalau imam kunut, coba kunut. Saya nggak kunut, diam aja, boleh. Imam nggak kunut misalnya. Sami Allahu liman hamidah. Saya kunut sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Imam turun, saya turun, gitu aja. Itu praktek tentang kunut. Tentang tasahud awal. Tasahud awal, kita kan habis sujud. Habis sujud, imam tasahud awal nih. Imam tasahud awal, saya sengaja menunggu di atas. Allah. Kamu usah tasahud aja. Atau dua-dua bangun boleh. Dua-dua bangun. Allahu Akbar. Kami nunggu di atas. Sah sholatnya, tapi makruh. Tidak sampai membatalkan sholat. Nah, mendahului satu rukun daripada imam tidak batal. Nantilah pada bab membatalkan sholat kita ulang-ulang lagi kan. Jadi mendahulukan satu rukun
daripada rukun imam tidak batal. Tapi kalau 2 rukun batal. Ini kan tasawuf awal. Nah, Imam udah berdiri, itu udah biasa ya. Tasawuf akhir. Imam lupa berdiri. lupa berdiri memang wajib duduk dia. Atau berdiri. Nanti kita praktek yang ketiga. Ini prakteknya imam tasahud awal, saya tidak. Kami berdua tidak mau tasahud awal. Nunggu di atas saja. Memang aneh, tapi sah. Ini kalau sengaja. Kalau nggak sengaja, misalnya gini, habis sujud, saya kan Allahu Akbar, pejam mata saya kan. Waktu terbuka, imam tasahud awal, saya wajib turun. Karena tidak sengaja. Sekarang prakteknya imam berdiri. Tasahud awal nih ya. Allahu Akbar. Enggak tasahud awal. Makmum enggak boleh subhanallah lagi. Kalau saya misalnya, kalau sudah berdiri, misalnya saya bilang subhanallah, imam turun, batal. Kalau imamnya 3/4, belum baru mau berdiri. Dia berdiri batasnya. Misalnya gitu. Allahu Akbar. Subhanallah. Turun. Turun. Karena belum masuk rukun. Sekarang tasahud akhir. Tasahud akhir misalnya kan. Allahu Akbar. Kita duduk tasahud akhir. Imam berdiri. Enggak penuh tetap sama dia hukumnya. Ini penuh. Subhanallah, wajib turun. Wajib turun kalau tasahud akhir. Kalau tahiyat akhir ya. Wajib turun. Karena kalau imam berdiri terus, berarti dia nambah rakaat. Tetap karena imam kalau imam dalam pemikiran dan ingatan imam tetap dia yakin berdiri. Kita tasahud terus, salam terus, imam biar aja dia sendiri. hukum Ustaz Sah. Nah, baik. Terima kasih. Ya. Nggak apa, dia kadang-kadang praktek tuh lebih mengingatkan kita kan. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Semoga Allah ampunkan dosa kita, selamatkan iman kita. Saling mengingatkan, terutama tentang sholat nih. Tentang sholat. Karena walau bagaimanapun, kita diakui atau tidak diakui sebagai hamba Allah, banyak apapun ibadah kita, kalau sholatnya rusak semua. Makanya saya pribadi, dalam bab sholat, untuk 890 santri itu saya tangani sendiri itu. Artinya nggak ada main-main tentang sholat. Makanya kalau saya ke musola nggak pengajian seperti ini, itu saya cek langsung. Saya suruh santri untuk cek ke kamar-kamar, wajib santri sholat. Jadi nggak ada obat, nggak ada istilah sakit nggak sholat, nggak ada. Kalau saya periksa di kamar, udah sholat? Belum, sakit. Nggak ada alasan tuh. Wajib sholat. Jadi mohon kita saling mengingatkan. Karena Imam Al-Ghazali jelas mengatakan, kalau saya sholat, istri tidak sholat, berarti saya tidur sama babi. Kalau saya tidak sholat, istri sholat, berarti istri tidur sama babi. Saya nggak sholat, istri nggak sholat, babi sama babi. Makanya ibu, mohon maaf, ibu tetap wajib taat sama suami. Masak nasi, suami nggak sholat, berarti kasih masak, kasih makan babi. Ibu nyuci baju babi. Ibu peluk-peluk sama suami, meluk babi itu.
Tapi jangan dibilang sama suami, bang, abang babi ya. Dia syariatnya. Kalau hakikatnya masih suami wajib, ibu taat. Coba dengar ceramah-ceramah ulama, terutama yang terakhir kemarin Tusuk ya, Ketua Huda Aceh, dia bilang memang babi langsung seperti itu. Memang kasar. Ya kadang-kadang kita dinasihati dengan baik-baik nggak mempan. Lebih baik sampaikan saja hakikatnya kan. Ini bangunnya yang lebih afdal begini. Kalau dia begini tuh, kalau begini Baik, kalau ditanya yang mana lebih bagus, kita duduk tasyahud. Misalnya gini, kalau yang mau sempurna, Bapak, Ibu, yang berdirinya gini. Itu berdirinya. Dia intinya memang sempurna. Bagi yang jujur, kalau yang uzur, gimana bentuk berdiri pun boleh. Misalnya dia uzur sebelahnya nggak aktif, gini aja berdirinya. Oh, gini kan. Ya gimana lagi udah, namanya pun uzur. Ada saya sholat di Masjid Terbandu, berputar-putar dia sholat, memang kayak gitu dia udah. Terus sholatnya karena dia ini patah, waktu sujud dia gini dia. Ya memang kalau udah huzur gimana lagi? Kalau ditanya mana yang afdol, tentu berdirinya gini. Satu, yang paling baik. Kemudian karena anjuran Rasulullah harus menompang, kita nggak bisa seperti tadi karena terlalu gemuk misalnya. Bangun aja. Allahu Akbar. Nah, baru tompang juga. Usahakan hindari ketika bangun gini. Allah. Gini. Kenapa? Kalau kita sholat duduk, rukuknya seperti itu. Allahu Akbar kan gini. Maka usahakan kalau bangun dari untuk berdiri, kita jangan gini. Karena dikhawatirkan terhitung rukun. Terhitung rukun. Batal. Batal kalau dia tidak paham. Tidak mau belajar. Tapi kalau dia belajar dan uzur, nggak apa-apa. kalau ini terakhir, imam udah bikinnya lama, cuma menjadi karena si imam Nggak apa-apa. Karena dia tidak sampai ketinggalan perbuatan imam lagi. Misalnya imamnya sujudnya cepat, dia cuma tasbih satu kali, subhanarabbiyal a'la, itu aja dia baca satu kali, langsung duduk dah tasyahud akhir. Kita baca tasbihnya 11 kali, kemudian kan disunnahkan kita 11 kali, kemudian kita baca lagi nanti ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Itu untuk apa namanya, meluruskan kita, istiqomahkan kita dalam iman dan takwa kepada Allah. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, boleh. Nanti kita tambah lagi doa rabbighfirli wali walidayya, boleh, nggak apa-apa. Doa untuk kedua orang tua kita. Imam salam, nggak ada masalah sudah itu, karena kita sudah lepas daripada imam. Tapi kalau rakaat kedua, ketiga itu bermasalah karena kita masih wajib mengikuti perbuatan imam. Seperti itu ya. Baik, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.